Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 537 strategi. Yamanda Su juga tersenyum. Kalau begitu, terima kasih Guru Yang. Wajah Fendi Lu berubah muram, tapi kali ini dia tidak menyangka belum pendekatan, dirinya sudah terpukul. Wajah Fendi Lu sangat malu. Meskipun hadiah kali ini tidak diberikan dengan benar, itu merugikan dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa begitu saja menyerah untuk punya koneksi dengan Guru Joanna. Yamanda Su bukanlah orang yang baik, begitu dia diberi kesempatan untuk melawan, Yamanda Su pasti akan melawannya dengan cara yang sama. Fendi Lu tertawa canggung dan berkata, Guru Joanna, apakah kamu ingat Pulau Beisha? Nyonya tua yang terkejut, lalu mengerutkan kening, dengan ekspresi kompleks di wajahnya. Pulau Beisha, tentu saja aku ingat, kenapa kamu menanyakan ini? Pulau Beisha ini merupakan pulau yang sangat terpencil di Tiongkok, belum berkembang dan hanya sebagian kecil orang yang berhak ke pulau tersebut. Karena belum dikembangkan, pemandangannya sangat bagus dan ekologi lingkungan sekitarnya juga sangat bagus. Dahulu keinginan terbesar suami Joanna adalah pergi memancing di Pulau Beisha, tetapi setelah itu, suami Joanna meninggal karena sakit dan keinginan ini tidak pernah terpenuhi. Dan Pulau Beisha dijaga dengan sangat ketat, kecuali orang yang sangat berkuasa, kalau tidak, maka akan sangat sulit mendekatinya. Fendi Lu melihat ekspresi Nyonya Yang dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Guru Joanna, aku kenal seorang pebisnis perahu nelayan yang bisa membuatmu pergi memancing di pulau. Nyonya Yang tiba-tiba mengubah wajahnya, Xiao Lu. Apakah kamu serius tentang ini? Fendi Lu berkata, tentu saja. Nyonya tua yang segera berdiri, sangat bersemangat. Jika kamu benar-benar membiarkan aku pergi memancing di pulau itu, maka Nyonya tua aku ini akan berutang budi kepadamu. Untuk pergi memancing di Pulau Beisha adalah keinginan terakhir suaminya semasa hidupnya. Hanyalah sebuah keinginan kecil, namun karena sudah meninggal, Nyonya Yang selalu merasa berhutang budi pada suaminya, yang menjadi penyesalan terbesar di hatinya. Jika dia bisa naik sekali seumur hidupnya, itu akan dianggap memenuhi keinginannya. Kata-kata Nyonya Yang sangat berat. Artinya jika bisa pergi ke Pulau Beisha, pasti akan melupakan masalah kayu gaharu palsu dan jauh lebih penting membantu suaminya memenuhi keinginan terakhirnya. Senyuman muncul di wajah Fendi Lu dan tampaknya strateginya berguna. Guru Joanna, ayo kita berangkat sekarang. Oke, tunggu aku sebentar. Nyonya tua itu tidak terlalu peduli tentang memancing, bahkan dia tidak tahu cara memancing sama sekali. Kembali ke kamarnya, Joanna dengan hati-hati menurunkan foto suaminya, melihat foto hitam putih suaminya dan berkata, aku akan membawamu ke Pulau Beisha dan membiarkanmu memancing. Membungkus foto itu dengan hati-hati dalam kain hitam dan berangkat bersama Fendi Lu. Wenki, kalian juga ikut pergi. Nyonya Yang menyapa, sekelompok orang masuk ke dalam mobil dan langsung menuju ke dermaga tepi pantai. Mobil melaju selama 1 jam penuh dan akhirnya sampai di dermaga tepi pantai. Nyonya tua itu merasa sangat berat di sepanjang jalan. Dia hanya berharap dia benar-benar bisa mendarat di pulau itu dan memenuhi mimpinya. Setelah turun ke bawah, dia juga bisa menyampaikannya dengan suaminya. Ketika sampai di pantai, sebuah perahu nelayan berhenti di dermaga, kata Fendi Lu. Guru Joanna, perjalanan kali ini cukup istimewa dan jumlah orangnya terbatas, jadi mereka berdua tidak bisa ikut. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 538 Christian Zhou. Yamanda Su mengerutkan kening, sedikit marah, Fendi Lu ini benar-benar keterlaluan.
Tidak bisakah kamu mengatakannya sebelumnya? Sengaja membawa mereka ke dermaga, lalu kamu bilang tidak bisa membawa mereka. Fendi Lu ini memang sengaja, bukankah kamu Yamanda Su sangat hebat? Bukankah kamu punya strategi? Aku akan membiarkanmu melihat jerami terakhirmu diambil olehku. Yamanda Su dan Thomas Kin turun dari mobil, mereka berdiri di depan dermaga dan menyaksikan mereka naik ke kapal. Nyonya tua yang ingin memenuhi keinginan terakhirnya dan dia bahkan tidak menoleh melihat Yamanda Su. Meskipun sudah memberikan catur putih kayu gaharu, dia mungkin masih kalah kali ini. Kemungkinan dia akan kehilangan koneksi dengan Guru Joanna. Tepat setelah beberapa orang berlayar, seorang pria paruh baya tiba-tiba berteriak dari kejauhan. Tuan Qin. Melihat ke arah suara itu, hanya melihat seseorang berdiri di jendela, memanggil Thomas Qin. Thomas Qin terkejut sejenak, dia benar-benar mengenal orang ini. Itu Christian Zhou. Christian Zhou melihat Thomas Qin, sangat bersemangat sehingga dia berlari jauh-jauh dari memberi hormat. Tuan Qin, mengapa kamu ada di sini? Yamanda Su tercengang, ini. Christian Zhou melihat Yamanda Su dan berjabat tangan dengan Yamanda Su dengan antusias. Nona Su * halo, aku Ayah Ayan, aku belum sempat berterima kasih kepada kalian berdua atas apa yang terjadi terakhir kali. Yamanda Su tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah Ayah Ahyan. Sebelumnya, Thomas Qin pergi untuk merawat Ahyan, seseorang meminta Yamanda Su untuk menemukannya. Hanya saja proses pengobatannya sedikit tidak menyenangkan, sikap Christian Zhou terhadap Thomas Qin sangat buruk, sehingga muncul beberapa masalah kecil di tengah-tengahnya. Christian Zhou juga melakukan introspeksi diri setelahnya. Dia merasa terlalu emosional pada saat itu. Dia bersikap seperti itu terhadap Dr. Genius, tetapi kemudian Thomas Qin tidak memberinya kesempatan untuk meminta maaf, jadi masalah ini seperti penyakit hati. Ketika melihat Thomas Qin hari ini, Christian Zhou buru-buru menawarkan kesopanannya dan ingin meringankan hubungan. Tuan Qin, kenapa kalian berdua di sini? Sebelumnya, Thomas Qin sepertinya memiliki sedikit kesan. Christian Zhou mengatakan bahwa dia melakukan bisnis di laut, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Dia tidak menyangka bisa bertemu di sini. Thomas Qin menunjuk ke perahu nelayan yang pergi dan menjelaskan situasi tadi. Christian Zhou mengerutkan kening, wajahnya tiba-tiba murung. Berani-beraninya membiarkan orang pergi ke Pulau Beisha tanpa perintahku. Kata-kata Christian Zhou terdengar tidak bercanda, cukup untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar berhak berbicara di wilayah laut ini. Christian Zhou mengeluarkan ponsel yang didedikasikan untuk komunikasi pantai, seperti kakak laki-laki, menekan tombol, dan menelepon. Aku adalah Christian Zhou. Dengarkan perintah aku, seluruh Pulau Beisha harus ditutup. Siapapun yang berani mendekat harus segera dikeluarkan. Setelah Christian Zhou selesai berbicara, dia berkata kepada Thomas Qin, Tuan Qin, karena sudah datang ke sini, ayo pergi ke Pulau Beisha. Pulau ini masih dalam pengembangan dan tidak terbuka untuk luar. Pemandangannya sangat indah. Thomas Qin mengangguk, baiklah, pergi. Udah sampai di sini, langsung saja masuk melihat objek wisata yang belum tercemar ini. Tak lama kemudian, Christian Zhou memanggil kapal nelayan yang besar, katanya sebagai kapal penangkap ikan, sebenarnya sebanding dengan kapal pesiar. Interiornya sangat mewah, seperti hotel bintang 5. Keduanya berdiri di geladak dan menuju Pulau Beisha. Bersambung. Titik.